Baik Bapak, Ibu, Saudara, sahabat pejuang subuh ya. Namanya di sini apa Pak? Pencinta subuh. Semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nabi mengatakan al-barakatu li ummati fi bukuriha. Saya sering mengulang-ulang hadis ini. Keberkahan bagi umatku karena mereka segera bangun pagi. Jadi bangun pagi aja berkah. Muslim non muslim berkah. Ditambah dia jalan ke masjid, berapa keberkahannya. Jadi ada orang ini belum Islam, tapi dia bangun subuh, diberkahi Pak, tubuhnya sehat. Tapi berkahnya baru pada tahapan zahir, belum sampai kepada batin ya. Namun jika dia bangun subuh, bahkan sebelum subuh, keberkahannya zahir dan batin. Orang-orang yang mengurangi tidurnya 1 jam, secara fisik dia lemah, kata orang, tapi secara rohani dia akan lebih kuat. Orang kalau kuat rohani, fisiknya kuat nggak? Ahlul Badar 313 orang bisa mengalahkan 1000-an bahkan lebih orang-orang kafir Quraisy dan tentara-tentara yang lain. Itu kenapa? Karena kekuatan rohani. Bulan puasa 17 Ramadan perut lapar, sahur pun sedikit, namun Allah Subhanahu wa taala mengirim tentaranya karena rohaninya kuat. Jadi jangan berpikir kalau kita kurang tidur tahajud kekuatan kita melemah, enggak, justru menguat ya. Maka teman-teman, sahabat-sahabat, bapak-bapak yang ini kan zaman virus akan bertambah terus. Gak ada ceritanya virus berhenti, gak ada Pak. Ini sudah dikabarkan oleh mereka. Bahkan WHO, ini gak tahu nih WHO ini pro mana kita gak ngerti. WHO sebelum ini sudah mengabarkan akan ada 6 virus. 6. Ini baru 3. Baru 3. Katanya yang keempat lebih parah lagi, yang kelima lebih parah lagi, yang keenam lebih parah lagi. Kalau bapak nggak punya iman di kolbu, rohnya nggak kuat, ketakutan Pak setiap hari. Maka saya menyarankan nggak usah dengerin berita COVID. Vaksin aja Pak. Saya tadinya juga nggak mau vaksin, tapi karena ya sudahlah gitu. Karena kemaslahatannya lebih banyak. Jarak kita dengan kampung saya kan, saya bukan orang sini Pak. Saya merantau, tapi sudah tinggal di Jakarta, Jabodetabek sekitar. Tapi keluarga kita kan masih di Sumatera. Kalau kenapa-napa harus naik pesawat. Naik pesawat harus pakai vaksin. Ya sudah. Kita ngobrol juga dengan teman-teman kedokteran, pecah mereka. Ada yang pro, ada yang tidak. Apalagi para ustadz ya. Masalahnya ustadz kan nggak dokter, ya nanyanya sama dokter. Ya, baik. Pada pagi ini, insya Allah kita mengkaji hikam. Ini tiba-tiba loncat ke hikam 155 ini. Ya, kok bisa ya? Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah, surah yang Nabi ambil, Nabi jemput di arasnya Allah, membuka kalbu rohani kita. Semoga pengarang kitab ini juga diberkahi. Yang mewakafkan masjid ini diberkahi, yang berjuang di sini diberkahi, jamaahnya diberkahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli 'ala Nabi Muhammad. Hikmah yang akan kita baca, hikmah 155. Hazzun nafsi. Jadi Ibnu Athaillah mengatakan hazzun nafs fil ma'asiyati zahirun jali. Kecenderungan diri, jiwa, nafs fil ma'asiyati, dalam bermaksiat, zahirun jali, zahir dan jelas. Benar Pak ya? Bapak kan sudah seumur ayahnya dia nih. Tapi kalau ketemu gadis cantik, tertarik nggak Pak matanya doang? Bener Pak ya? Sama kita Pak. Sama kita. Normal. Zahirun jali.
Zahir dan jelas. Sama bapak ibu-ibu juga begitu. Kalau ngelihat yang masih cakep gitu, muda, itu matanya tertarik Pak, dan itu normal. Secara manusiawi, zahirun jali, zahir dan jelas. Nah, apalagi kalau ngelihat duit, matanya, kalau duitnya yang warnanya merah itu duit berapa tuh Pak? 100, matanya langsung merah ya. Mata langsung hijau. Bener. Sama, saya juga begitu Pak, sama. Mau ustadz nggak ustadz sama. Bedanya ada orang yang lebih kolbunya tidak ada cinta dunia. Dia hanya tertarik kepada uang itu ketika dia butuh untuk keperluan duniawi aja. Di luar itu udah. Biasa ya. Apalagi maksiat yang jelas. Ini sebut aja nih. Kalau ada seliweran di handphone kita, sesuatu yang seksi-seksi, kita tertarik nggak bukanya? Walaupun kopiahnya putih-putih gini Pak, dalamnya hitam juga itu. Sama. Sama semua. Bapak jangan kira nafsu saya lebih lemah dari Bapak, nafsu saya lebih besar. Kayak saya lebih muda. Terus apa lagi? Kami ketika belajar agama, itu imajinasi ketika masuk ke ayat-ayat tertentu, itu harus kuat, khayalinya harus kuat, imajinasinya harus kuat. Ketika membaca ayat-ayat surga neraka, kita meresapi itu. Maka saya ini penghayal hebat Pak, jangan dikira. Jadi saya kalau melihat seseorang baik laki perempuan, itu macam-macam kebayang bagusnya di belakang itu. Jadi hati-hati ketemu saya Pak. Mulai dari yang baik-baik sampai yang jorok-jorok tuh kebayang di kepala saya nih Pak. Itu di atas normal tuh. Dan itu jen berat bagi saya itu. Jen berat sekali bagi saya itu. Ya. Tapi itu normal ya, semua orang begitu. Maka jangan dikira orang berkopiah, bergamis, bersarung ini aman dari syahwat. Enggak. Justru jelas kecenderungannya. Enggak lihat, pura-pura lihat. Ya. Maka kita jujur saja ke dalam diri. Ya Allah, aku ini pemaksiat. Aku ini banyak maksiat. Nanti Allah jawab Pak di akhirat. Allah nanya, hadis sahihin, ada di Sahih Bukhari, Kitabut Tauhid. Wahai hambaku, kamu kan yang dulu dosa ini. Jawab aja Pak, kalau sudah biasa istighfar dari sekarang, nanti kita ngaku di sana. Iya ya Allah. Lidahnya ikut ngaku. Tapi kalau sekarang sudah biasa menolak, enggak, saya nggak maksiat. Nanti di sana kita bohong. Lidah kita bilang tidak, tapi tangannya bilang iya. Tangannya ngomong Pak, ya, matanya ngomong iya kok kamu bohong wahai lidah. Itu gunanya istighfar setiap hari. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa jujur di hadapan Allah. Suka orang jujur. Sekarang kita seneng nggak anak kita salah terus jujur? Seneng nggak? Seneng. Kalau dia udah salah dia nggak jujur, mau kita gampar dia Pak. Ya. Allah nanti nanya, kamu dulu melakukan ini, jam sekian kamu dulu maksiat begini, dulu tahun sekian kamu begini-begini. Semua Allah katakan. Kita cukup mengatakan betul ya Allah, betul ya Allah, naam ya Rabb, naam ya Rabb. Apa kata Allah? Al-yawm ghafartu lak. Karena kamu jujur, kamu ngaku. Dulu kamu sudah ngaku di dunia, sekarang kamu pasti juga ngaku di akhirat. Ghafartu lak. Aku ampunkan bagimu. Hadis Sahih Bukhari. Maka mulai-mulai Pak taubat. Taubat itu harus ada penyesalan. Nyesel itu ngaku, ya Allah saya begini, saya begitu. Udah begitu buat sehari. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa otak yang jorok, dosa nafsu yang bergejolak.
semuanya. Kadukan kepada Allah, nggak usah kadukan ke orang, nggak usah ceritakan ke orang, ya. Dan nggak usah putus asa. Ada pendosa, ada yang lebih banyak lagi dosanya dari kita. Jadi belum telat. Orang yang udah banyak masker aja balik, masa kita nggak balik? Kira-kira begitu, ya. Ustadz saya hina, iya, emang nggak ada orang nggak hina. Semua kita hina. Bahkan kita terbuat dari yang hina, ya. Namun ada satu hal yang bahaya. Kalau maksiat orang biasa Pak ngaku. Sekarang ada yang tersembunyi di dalam taat. Wa hazzuha fi ta'ati batinun khafi. Tetapi kecenderungan jiwa, kecenderungan nafsu diri dalam taat tidak terlihat. Batin tidak terlihat, khafi, tersembunyi, nggak kelihatan. Pakai baju ustaz, ya. Saya kan dulu senang Pak melihat tanah kosong. Sekarang saya lepas semua. Apa nafsunya ngomong, wah enak nih kalau buat pesantren nih. Dulu begitu Pak. Tahu-tahu kita ngobrol sama guru-guru kita. Tanya, kamu mau buat pesantren di mana Ar-Razi? Di sono, Syekh Habib. Jauh amat. Sini aja lah, kira-kira begitu. Langsung hilang tuh Pak, cinta sama tanah itu. Udah, kita tunggu event, kita kemudian mengatakan kepada teman-teman di yayasan, Pak, saya mau mengundurkan diri. Itu, hilang minat saya sama tanah. Jadi sama, ustadz sama kontraktor mirip Pak. Kalau kontraktor lihat tanah kosong ingin buat proyek-proyek, sama nggak jauh beda. Bedanya kalau saya ustadz, saya ngomongnya, ayo beramal, kita bangun masjid. Masjidnya buat kita. Ayo beramal, kita bangun pesantren. Tapi pesantrennya memperkaya diri. Belum selesai pesantrennya, lihat lagi tanah di sampingnya. Ayo jamaah, ayo kita bebaskan tanah. Tuh nafsu lagi. Beramal fi sabilillah, yang menyebut nama Allah, ya. Ternyata intinya nafsu dia. Dan itu banyak di setiap tempat, di setiap masa. Apalagi nyebut-nyebut nama Allah, aduh memalukan itu, ya. Kalau mau besarin pesantren, besarin aja sendiri. Benerin dulu kalbunya. Benar nggak berjuang untuk Allah atau ingin nafsunya ingin dibesarkan? Kalau pakai nafsu, ada selesai-selesainya nggak? Nggak selesai. Maka coba Bapak kalau sesekali jalan ke pesantren-pesantren, ya, udah luas nih pesantrennya, masih pengen diperluas, itu udah pakai nafsu udah. Jadi itu terjadi tidak hanya di kalangan orang-orang yang umum, ya. Itu baru contoh kasus pada diri saya. Ada yang lain, baca Quran, pengen diperhatikan orang, namanya riya. Tapi riya ini beragam. Pernah dulu, ini saya cerita saja Pak, biar orang nggak tersinggung, ya. Ini aku cerita ke orang lain, kan nanti orang tersinggung. Ini cerita saya sendiri. Dulu kalau mimpin sholat, saya suara, saya bagus-bagusin, mirip-miripin sama Syekh Sudais. Serius Pak, serius. Biar apa? Biar makmum yang di belakang itu terasa dia sholat di belakang Syekh Sudais di Masjidil Haram. Tuh, pengen digituin. Awal-awal masih begitu. Lama-lama orang cerita umroh, pas mimpin sholat, gaya Syekh Sudais lagi, biar nanti ada yang kangen Makkah, Madinah, kita diajak umroh sama jamaah. Ada Pak, bercerita begitu. Masuk. Lagi sholat nih. Berarti lagi sholat pun kita nggak aman dari godaan syaitan. Suara dibagus-bagusin, tapi inti di dalamnya apa? Supaya, ya. Itu saya loh Pak, ya. Saya nggak tahu kalau Bapak.
sama. Ada yang agak halusan dikit. Ini agak maju. Baca surat Al-Waqiah supaya rezeki lancar. Gimana? Banyak begitu? Rata-rata begitu. Berarti baca Waqiahnya bukan karena diperintah Allah. Baca surah Waqiahnya bukan karena ingin mendekat kepada yang maha kaya, tapi kita pengen kaya. Nafsu nggak tuh? Tersembunyi nggak? Tersembunyi. Gimana cara benerin itu? Susah benerinnya. Kalau tadi ya, kalau nggak punya guru, maka kiai ini harus punya guru lagi, Pak. Ada kiai di atas kiai, ada guru di atas guru, ada syekh di atas syekh, ada mursyid di atas mursyid. Ada hal-hal yang si mursyid ini nggak bisa lagi ngomong, kiai ini nggak bisa, udah mentok, dia harus datang ke kiai yang senior. Nanti diobatin tuh kolbunya. Obat kolbu itu kadang cukup pakai ngomong, tapi yang ngomong siapa? Kita lagi sakit, yang ngomong ustadz kurang pas, tapi yang ngomong dokter keterima nggak? Terima. Ya. Maka beliau mengatakan hazzuha fit ta'ati batinun khafi. Kecenderungan bisikan-bisikan batin jiwa yang membatin itu, kecenderungan kepada selain Allah karena dia tidak tampak. Mudawatu ma yukhfa sa'bun ilajuh. Membersihkan, mengobati penyakit yang dalam tidak tampak sulit sekali. Jadi selevel ustadz wajib punya mursyid. Dai itu wajib punya mursyid, Pak. Apalagi bapak kan. Ya, Imam Ghazali masih butuh mursyid ya. Mursyid ini guru spiritual yang mengajarkan dia cara menuju Allah Subhanahu wa taala. Selevel Imam Ghazali itu hafal Sunan Abu Daud, Pak, satu kitab hadis. Orang di luar kan nggak ngerti. Ya, orang-orang sekarang, ustaz sekarang itu ngeremehin Imam Ghazali. Kata mereka Ghazali ini penyebar hadis palsu. Ya salah. Dia nggak tahu Imam Ghazali hafal Sunan Abu Daud 4.000-an hadis. Ustadz sekarang 42 hadis arba'in aja belum tentu hafal. Bisa kita cek hari ini ya. Udah berani ngecengin Imam Ghazali. Dia cuma pakai penelitian Albani aja udah belagu ya.